Ayeuna ya zaman ayeuna ya. Dalam percintaan batur ya, percintaan dari SD, SMP, SMA. Menurut kayak gimana tuh aku? Percintaan, pacaran. Berarti kalau sih justru kamu jarang pacaran sebetulnya. Kalau deket dengan perempuan banyak. Oh gitu. Banyak aku waktu itu. Tapi pacaran ya boleh dibilang cuma 1 kali percaya itu. Yang namanya pacaran. Orang nggak akan percaya. Mana gonta ganti wae, tapi pacarannya cuma 1 kali. Ya gitu lah. Namanya pacaran budak mah. Akhir belum ngerti sama sekali. Bodo amat. Ini apa jam tangan, Kak? Jam tangan dulu. Dulu mah. Kalau sekarang enggak kayak ngelihat orang lain, ngelihat orang lain. Kalau zaman dulu mah kan masih benar-benar ibaratnya dipingit ku barudak ku kolot teh teh jalu tahu enak beneran enak kan diambur laki oke laki geus puguh sabodo enak mesti diambur jadi bebasnya lebih bebas dari zaman dulu sebetulnya sangatnya ke situ lebih berani main seksnya gitu ingatnya ke zaman dulu mah nggak berani susah mantap kan mas itu yang salah tuh anaknya apa orang tuanya biasanya kalau misalkan ngelihat pasangan nih itu masih di bawah umur terus pacarnya itu artinya nggak sepantasnya lah gitu. Nah itu yang disalahkan itu dari lingkungan anaknya apa dari pihak keluarganya yang tidak artinya nggak peduli lah sama anak itu gitu, nggak perhatian. Menurut saya gimana? Kalau sih melihat dari keluarganya kurang pengawasan. Kurang pengawasan. Harusnya memang apalagi kalau kita punya anak perempuan nih, misalkan jadi orang tua ya. Kalau hasilnya punya anak perempuan, lebih pasti akan lebih protektif, lebih menjaga gitu. Beda dengan kita punya anak laki-laki, ya akhirnya masa bodoh lah. Cuman kan jangan sampai ya ikut ngarengan batur mah gitu. Sekarang mah dibebasin orang tuh. Bodoh teuing. Berarti nggak semua orang tua salah dong ya. Ada yang udah diawasin, udah diperhatiin ya anaknya ngeyel ya kan. Terus menurut pendidikan tuh sekarang nih kan banyak katanya bilang ngapain sih sekolah, emang sekolah bisa nentuin lo sukses. Nah menurut gimana tuh? Justru karena yang pernah makan kuliahan sedikitnya justru sebenarnya pendidikan itu lebih penting. Beda kan pola pikir dengan tamatan SMP SMA unggul pasti pola pikirnya lain kan. Dia nganggap kenaon ya. Tapi yang pernah ngalamin kuliahan sebetulnya kuliah itu wajib harus kalau mau memang bagus. Soeharto tuh ada benernya kuliah itu harus kan itu kuliah itu dari Soeharto. Tapi kan nggak menentukan seseorang mau media terus lewat tidak semua bahkan sampai kuliah pun masih ada yang pengangguran. Nah gimana itu menyikapinya itu? Kalau itu tergantung milik tergantung milik ya berarti kembali milik berarti buat apa sekolah kan gitu katanya. Buat apa sekolah ya udah milik nunggu miliknya aja bagus gitu. Itu kalau mau tahu kalau yang itu ilmu tetap jangkauan batas. Ilmu itu tetap harus terus dicari, harus terus ya dicari. Nggak boleh hanya punya batasan lah cukup segini nggak juga. Kalau menurut kamu ya dengan jenjang pendidikan yang lebih tinggi itu lebih bagus gitu pikirnya cara berpola pikirnya mengembangkan pendapatnya kumaha dari gaya bicaranya lain kan. Kalau hanya cuman sekedar tamatan SMA dengan yang pernah kuliah kayak perhatiin akan beda. Tamatan SMA nggak akan berani ngedebat.
sok percaya taman SMA nggak akan berani ngedebat. Debat apa gimana Misalkan maksudnya? ketemu orang apa kerja di mana dia debat nih, nggak akan berani, nggak akan bisa ngomong. Tapi yang pernah kuliah berani dia. Beda. Bedanya dari mana? Bukannya Menghasilkannya akan lebih dia, ilmu dan uangnya akan ada, dapat lebih banyak. ya kan, tapi kembali pada diri sendiri ya. Kalau misalkan emang dia pola pikirnya masih anak SMA pun kritiknya sudah ada gitu. Bahkan banyak sekarang anak SMA yang kritiknya itu hampir di atas rata-rata Ya gitu. tapi kan pengalaman masih belum cukup. Nah bahkan di anak kampus pun ada yang diem, ada ya yang ada sih lebih banyak yang kritis ya daripada yang diamnya. Mungkin diamnya itu karena ada sih sebenarnya, cuma dia malu untuk ngungkapinnya atau kayak gimana gitu ya, nggak enak sendiri kali. Lalu mending kita diem tapi kita harus memperhatikan. Misalnya kita nggak hiperaktif, ya nggak aktif bukan hiperaktif. Misalkan pernah nih kayak kuliah nih alam, orang dosen gini nanya gitu kan. Kita cuma diem, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Tapi kita perhatikan apa yang ditanyakan, terus apa jawaban dari dosennya. Apa jawabannya? Ini nanya apa nih? Perhatikan sama kita, oh gini. Terus apa jawaban dosennya, kita perhatikan, oh gini. Nanti kita bisa juga. Oh berarti gaya bicaranya harus begini, pertanyaan harus begini. Mahasiswa kan harus kan yang namanya kritis itu. Ya harus. Tapi jangan terlalu vokal. Wah, ikutnya mau kerusuhan. Siduk sih, sama udah tahu dari dulu. Boleh kritis tapi tidak terlalu vokal gitu. Bahaya. Mantap. Dulu akan pernah ikut akan. Agak bahaya. Demo gitu. Untung amat terlalu ini. Wah, bantu mah geus dilayak aja. Geus diculik kasarnya. Udah lenyap we. Mantap. Karena banyak diam. Ngalir duit. Nggak terlalu. Tapi menurut saya sekarang nih, anak-anak mahasiswa sekarang, anak kampus sekarang dibandingkan yang dulu, apa bedanya? Sekarang mau baceo. Sekarang mah banyak omong, banyak baceo. Baceo. Emang dulu sedikit baceo? Sedikit tuh nggak terlalu. Cuman dulu mah lebih banyak aksinya. Oh, lebih banyak aksi daripada baceo. Sekarang bodoh amat. TV itu ngobrol, debatin gitu kan. Kalau dulu mah nggak banyak debat, tapi aksinya udah parah. Tapi kan kalau aksi kan kericuhan. Iya. Artinya kan seperti itu. Kalau misalkan emang debatnya dalam vokal atau advokat, ya berarti ya senormal-normalnya dia nggak seperti kayak ricuh terus aksi-aksi dan lainnya. Berarti sama aja dong, aksi sama banyak vokalnya lebih tinggi. Baca Anarkis kan? Iya berarti lebih parah dulu dong daripada sekarang. Yang sekarangnya banyak baceo, sekarang mah banyak baceo tapi sedikit ini. Dulu mah berarti banyak aksi sedikit baceo gitu. Yang seharusnya bagaimana itu? Seharusnya kumaha ta? Jangan banyak baceo. Jangan banyak baceo. Mending Diam. Kalau diam nanti malah disebutnya mahasiswa kok nggak kritis. Emang apa sih nggak boleh? Kok Sombong amat. Bukan nggak kritis sih boleh, itu harus. nah, kritis itu harus. Cuman kan kita juga harus bisa melihat. Kira-kira kritisnya kumaha ya, celakain mau ulang. Untuk saya pribadinya, orang kalau minta nyincat ya, ribut, demo, kerusuhan gitu, waduh kayak nggak anan orang kudu getihan mah gitu kan mikirnya. Harus kita juga harus pintar kak. Wah kalau nggak mah habis diculik, tinggal nama, ngalamin seperti itu. Lo masih somana yang dulu ngilang Trisakti? Jangan ngomongin culik-culikan lah. Udah biarin aja yang lalu mah biar berlalu. Itu kan karena terlalu vokal, terlalu keras. Iya. Terus masukan dari Ane, mahasiswanya harus seperti apa sekarang? Dulu kan katanya pernah nih, tapi lulus nggak ini?
di kampusnya. Enggak. Keluar Gitu. Ya seharusnya bagaimana nih mahasiswa nih, mahasiswa se-Indonesia nih. ya kalau biayanya masih standar ya biasa aja kan. Untuk mau biaya biasanya kan biaya kuliahnya tinggi demo kan gitu. Nggak harus bagaimana nih mahasiswa menanggapi masalah segala pemerintahan, masalah dari lingkungan kampusnya. Nah, harus bagaimana? Harusnya melalui kritis itu harus banyak pergantian sebetulnya, pergantian orang di pemerintahan. Harusnya Kenapa? banyak kritis karena yang kena pecat tetap harus diganti sebetulnya. Sekarang kan pemerintahnya banyak yang kena pecat tapi masih jadi menteri hukum. Iya ya. Ya dipecatnya berarti bukan diberhentiin langsung total ya. Malah sebenarnya bukan dipecat, harusnya itu mah diturun pangkat kayak dilengser ya. Nah masalahnya tuh gini sebetulnya ya, kenapa bisa ada mahasiswa nggak ada perkuliahan? Itu kan Soeharto awalnya, walaupun Soekarno presidennya awalnya. Kampus itu awalnya Soeharto kan, itu toga itu Soeharto awalnya. Soeharto awalnya. Cina kan yang menciptakan kertas awal itu Cina kan. Pinter Cina tuh sebetulnya. Cina. Kalau mau Cina mau apa itu mah terserah lah. Yang jelas nih, menurut Ani, ya menurut Ani. Sekarang kan lagi rame-ramenya nih penyakit nih. Mungkin baca juga dong atau enggak ngedenger di berita kan, melihat di berita masalah penyakit nih. Penyakit apa tuh? Corona ya, COVID-19. Nah, kan ada apa distancing sosial ya. Distancing sosial artinya jarak, harus apa namanya memberi jarak ya. Nah, menurut Age gimana nih terus ada kata lockdown agar supaya apa sih menurut Ani? Pendapat Ani pemerintah melakukan seperti itu menurut A bagaimana? kalau yang ngerti lockdown itu bukan hanya sekedar karena penyakit. Kalau yang ngerti bahasa lockdown aslinya ngerti kenapa lock itu kan kunci ya. Down itu turun. Berarti kunci yang terturun. Bukan, jangan naik ke atas, jangan naik ke atas, jangan. Gitu. Ngomongnya kita sekarang buru aja. Tapi jangan pengen lah jadi bener nih ngasih tahu. Jangan mau jadi apa, naik jadi caleg, ntar naik jadi menteri, jadi presiden. Justru kan ada paribasana, semakin tinggi angin menerjang kita. Semakin tinggi jabatan semakin tinggi dan kencang juga angin yang menerbasi begitu. Sedangkan gitu Mantap. Lihat juga gitu juga bisa melihat yang berpuasa siapa nih. Bukan masalah yang berpuasa kan, lihat juga nih yang banyak komunitasnya siapa nih. Maafnya ngomong bukan jelekin tuh Haji Kasan tak kayaknya. Enggak, ini masalah lockdown nih, kamu bukan Haji Hasan Haji Hasan. Iya, maksudnya lockdownnya tahu aja ya, itu kan penyakit kan jelas. Terus menurut A bagus nggak melakukan lockdown itu? Ya bagus betulnya. Bagus biar tidak ini kan penyebaran penyakit. Nah seharusnya. Jadi asal kesimpulannya kenapa emang? Tapi kan banyak yang dirugikan. Iya sih, artinya untuk tidak menyebarkan, artinya tidak memperluaskan penyakit atau apa ya, nyebarin penyakit ya. Baca. Kan banyak perusahaan yang rugi, artinya pihak-pihak kayak karyawan banyak yang di PHK. Ya pasti gitu. Yang namanya kita musibah, wabah itu kan tadinya akibat apa? Pergesekan politik. Jabatan itu kan ada peperangan kan. Peperangan. Iya, di politik itu kenapa bisa timbul virus. Kita tahu ada senjata biologis kimia yang disebarin. Ya itu ngedengar juga itu.
kena mayat misalkan jadilah virus itu. Tapi setuju nggak katanya virus ini berasal dari hewan? Bisa jadi karena tetap pusatnya kita dari Cina. Pusatnya dari Cina. Indonesia tuh kuat. Iya, kan penyakitnya mah berasal dari Wuhan. Hmm. Ya, yang ditanyakan, Jorok dia. itu Jorok setuju tidak kalau emang penyakit itu dari hewan? Apa Bisa ada hal lain yang menyebabkan penyakit tersebut? Contohnya yang kayak tadi kotor. biologis, Biologis kotor. karena memang udah zamannya. Terus zaman lalu gitu. Dan maksudnya ya udah kerusakan di muka bumi udah benar-benar tercipta. Kalau kita melihat secara keseluruhan kan. Seharusnya tobat ya. Ya bukan masalah tobat doang. Ini air tadinya mah eling mah kudu. Eling mah kudunya ada rencana penyakit kayaknya. Iya, mulai penyakit lah insya Allah sih kalau kita yang benar menakankan. Orang udah polis dari ke saya contohnya kemarin udah mati makanya Mati kenapa? iya tetap aja kan kalau misalnya kurang-kurang eling makan kita alhamdulillah kan orang pun menentukan takdir saya untuk meninggal jadi untuk saya pribadi mah gitu sebetulnya mah kalau jadi orang mah cukup apa ya lebih aman aja lebih aman semuanya apapun itu ya kalau memang harus di lockdown setelah kita ikutin ke situ kita melihat juga ini dari mana bisa timbul seperti ini. Ayo jangan ini dulu lah sebelum ini kan ada HIV/AIDS kenapa bisa seperti itu lebih parah karena seks bebas jelas Iya. tuh nah marah jadi kemarin sampai meninggal aku udah tahu pergaulan itu dari dulu kan dari zaman kuliah aku udah tahu dari zaman sekarang pergaulan bebas itu luar biasa dulu aku tahu karena dari sejarah oke keturunan kan orang tuh udah terlihat jelas keturunan orang contoh lah jauh-jauh muka air dari keturunan yang bisa begini kenapa karena keturunan lemah tadinya Keturunan lemah maksudnya? Keturunan lemah ya orang nggak boleh dibilang orang ganteng gitu ya secara fisik ya ama lemah nah, makanya apa ya faktor keturunan itu terlihat jelas Eka mah misalkan Eka yang ayah di akan beda jauh rintangannya akan sama jelas iya jelas umumnya juga akan sama bang tapi kan lebih berat mana kalau dibandingkan lebih berat Ahedi sebetulnya Ahedi mah bertaruh nyawa tuh dari umur dari pertama lahir sampai 3 tahun ditinggalin mama hamil taruhan nyawa tuh diincar nyawa semua orang tuh kena santet ya. Itu bukan kata orang Ahedi ngalamin sampai terakhir kemarin oh yang namanya santet itu seperti ini gitu. Tadinya mah nggak percaya cuman kan di Al-Quran juga ada Tapi percaya kalau santet itu ada? Ada percaya karena tahu lah tapi kalau di Al-Quran ya di Al-Quran ya dari zaman Rasulullah yang juga ada dari dulu juga udah ada